Selamat malam Ibu Weni selaku dosen pengampu mata kuliah internasional. Selamat malam teman-teman akuntansi F. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perpajakan internasional. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denus Paput, absen 4, dan teman saya. Nama saya Enengai Dewiana Putra, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nikada Mutini, absen 25. Perkenalkan, nama saya Idayu Kristanti Nangila, absen 16. Baik, saya mulai dari pajak berganda atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Yang pertama, pengertian penghindaran pajak berganda atau P3B. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna untuk menghindari pembajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Payung hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah pasal 32A Undang-Undang PPH. Berdasarkan pasal ini, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penghilangan pajak. Yang kedua, tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda. Dari isi pasal 32A Undang-Undang PPH ini dijelaskan bahwa dilakukannya perundingan dengan negara lain untuk membuat perjanjian. Perpajakan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, menghindari pengenaan pajak berganda atau avoidance of double taxation, dan yang kedua adalah mencegah pengelakan pajak atau prevention of fiscal evasion. Di samping tujuan utama tersebut, terdapat pula tujuan lain yang sebenarnya merupakan akibat bila dua tujuan utama di atas dicapai. Dalam penjelasan pasal 32A Undang-Undang PPH juga ditegaskan bahwa perjanjian perpajakan yang dilakukan pemerintah ini adalah dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan negara lain. Suatu perjanjian perpajakan atau tax treaty bertujuan pula untuk mendorong arus modal, teknologi, dan keahlian ke suatu negara. P3B juga akan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, memperlancar transaksi ekonomi antar negara lain, dan meningkatkan kerjasama antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya jelaskan menghindari pajak berganda atau double taxation. Dalam penerapan ketentuan perpajakan, yurisdiksi perpajakan suatu negara akan berinteraksi dengan yurisdiksi perpajakan negara lain. Interaksi dua yurisdiksi perpajakan dua negara ini biasanya akan menimbulkan pajak berganda. Pajak berganda ini timbul karena dua yurisdiksi perpajakan mengenakan pajak kepada pajak penghasilan yang sama yang dimiliki oleh subjek pajak yang sama. Nah, saya jelaskan yurisdiksi. Yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Maka kedua negara perlu melakukan perundingan untuk membuat persetujuan menghindari pajak berganda atau P3B. Selanjutnya saya jelaskan pajak berganda yang bersumber dari luar. Dalam perjanjian penghindari pajak berganda berisi ketentuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda, yaitu dengan membatasi hak pemajakan negara sumber atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Dalam perjanjian penghindari pajak berganda, hak pemajakan negara sumber dibedakan menjadi 3 hak pemajakan, yaitu pertama, negara sumber mempunyai hak penuh, yang artinya negara sumber dapat memajaki penghasilan yang berasal dari wilayah suatu dengan ketentuan dalam undang-undang pajak domestik. Yang kedua, negara-negara sumber mempunyai hak pemajakan terbatas, yang artinya negara sumber dapat memajaki penghasilan yang berasal dari wilayahnya dengan tarif tidak boleh melebihi yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang terakhir, yang ketiga, negara-negara sumber melepaskan hak pemajakan, yang artinya negara sumber tidak dapat memajakan penghasilan yang berasal dari wilayahnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan pajak terbawa teknologi pertukaran valuta asing. Istilah yang digunakan pada PSAK tersebut terkait berpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing, yaitu terdapat
nilai wajar. Yang ke-10 ada kos-kos moneter, dan yang terakhir ada selisih kurs. Baik, selanjutnya ada kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs. Pembebarannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang diajukan oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas, sehingga kerugian yang terjadi karena selisih kurs tersebut dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan. Selanjutnya ada keuntungannya. Keuntungan juga didapat oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman dalam bentuk mata uang US dollar atau yang berbasis mata uang USD. Angsuran pinjaman dan beban bunga yang dibayar dengan menggunakan mata uang USD akan lebih ringan ketika mata uang rupiah tersebut menguat. Baik, selanjutnya ada dimensi pajak untuk orang asing. Yang saya jelaskan di sini adalah orang asing berstatus subjek pajak luar negeri. Orang asing akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri meskipun tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ekspatriat asing sebagai subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada orang asing berstatus subjek dalam negeri. Orang asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban memiliki NPWP ini berlaku sama bagi orang yang berstatus subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya ada perencanaan pajak dalam lingkungan internasional. Perpajakan internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dalam memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara. Pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan investasi tersebut. Ada beberapa unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional, yaitu yang pertama ada rencana pengurangan pajak asing. Ada banyak teknik pengurangan pajak asing yang dapat dipakai oleh pembayar pajak. Yang kedua ada insentif pajak lokal. Salah satu metode pengurangan beban pajak asing adalah dengan memanfaatkan pengecualian pajak dan tax holiday dari berbagai negara. Yang ketiga ada pembiayaan hutang. Pembiayaan cabang perusahaan yang pendapatan menjadi objek pajak bertarif tinggi dapat diusahakan agar mendorong terciptanya pengurangan biaya bunga dan pembayaran dividen semaksimal mungkin. Yang keempat, prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pajak internasional. Selanjutnya yang kelima ada masalah-masalah dalam perpajakan internasional. Itu yang pertama ada transfer pricing, yang kedua ada creative shopping. Baik, sekian materi yang dapat kami sajikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Kami tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih.